Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat siang keluarga Sip dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan di keluarga Sip di siang hari ini Anda masih tetap semangat ya menjalankan aktivitas seperti biasanya. Dan keluarga Sip senang sekali rasanya sahabat siar Anda, saya Akmal bisa kembali hadir menemani ruang dengar Anda di siang hari ini selama kurang lebih 60 menit ke depan ya dalam program Dialog Siang bekerja sama dengan Lembaga Amil Zakat Risalah Charity Sumatera Barat. Dan hari ini keluarga Sip ya, kita kedatangan bintang tamu spesial nih dari Lembaga Amil Zakat Risalah Charity atau ULAS Risalah Charity. Ada Ustadz M. Azwar Aziz ABD. Kita sapa-sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz, sehat ya Ustadz ya? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, keluarga Sip ya. Tadi dari kantor atau langsung dari rumah nih Ustadz? Ya, tadi dari rumah istirahat. Dari rumah. Oke, berarti istirahat bentar ya Ustadz ya. Nah, keluarga Sip ya. Ustadz M. Azwar Aziz ABD ini adalah staf Markom Lembaga Amil Zakat Risalah Charity. Benar ya Ustadz ya? Ya. Nah, keluarga Sip ya. Minggu lalu kita sudah membahas yaitu dengan tema OR Fundraiser Ramadan ya bersama sahabat siar Vika Laila. Dan hari ini di keluarga Sip ya, di minggu ini pada segmen kali ini kita akan membahas tentang program dakwah Lembaga Amil Zakat Risalah Charity atau program dakwah ULAS Risalah Charity ini keluarga Sip ya. Mungkin langsung saja nih Ustadz ya ke poin pertama nih Ustadz. Apa sebenarnya program yang ada di bidang dakwah di ULAS Risalah Charity ini Ustaz? Silakan. Bidang program dakwah ini dari ULAS Risalah Charity merupakan bagian dari visi dari lembaga itu sendiri. Iya. Nah, di mana visi lembaga ULAS Risalah Charity adalah terwujudnya lembaga yang kokoh dan profesional dalam pengelolaan dakwah dan sosial untuk mewujudkan kejayaan umat. Dari kata dakwah itulah kita memiliki beberapa program di bidang dakwah itu. Nah, adapun programnya itu masjid dan musola binaan. Masjid dan musola binaan. Kemudian syiar Islam. Kemudian dai. Oke, syiar Islam dan dai ini Ustaz ya. Nah, bisa dijelaskan lebih sedikit nggak Ustaz, apa itu program masjid dan musola binaan itu Ustaz? Program masjid dan musola pembinaan ini adalah bagian penting dalam upaya ULAS Risalah Charity untuk memfasilitasi berbagai kegiatan keagamaan Islam yang berada di masjid dan musola tersebut. Kegiatannya seperti apa aja itu Ustaz? Kegiatannya kita bisa yang penting itu tempat kita membuat tempat ibadah tersebut menjadi lebih aktif. Kemudian pendidikan agamanya berjalan, TPQ. Kemudian juga penguatan komunitas di masjid antara pengurus masjid dengan masyarakat sekitar. Berarti untuk intinya untuk mensejahterakan masjid kembali nih Ustaz ya, mengajak orang-orang untuk ramai-ramai, ayo ke masjid, jangan sepi dong masjidnya gitu ya Ustaz ya, biar nanti masjidnya ramai lagi, terus banyak orang yang beribadah, jadi juga enak juga dilihat ya Ustaz ya. Nah, sejauh ini Ustaz sudah berapa masjid nih Ustaz yang dilakukan oleh ULAS Risalah Charity ini Ustaz dalam program masjid dan musola binaan ini Ustaz? Ada beberapa masjid yang kita bina secara khusus. Itu terutama di Kota Tengah ya, wilayah Kota Tengah. Itu ada Masjid Madinatul Risalah, kemudian Masjid Jabal Nur, kemudian ada musola Al-Hijrah, kemudian ada musola yang ada di Lori. Ya, Lori. Kemudian ada juga beberapa masjid yang ada di Tapin. Oke. Jadi
Totalnya ada berapa tuh Ustaz? Lebih kurang Ustaz? Kalau untuk karena kita melakukan pembinaan masjid, jadi jika secara rutin, kita kan ada pembinaan masjid yang secara rutin, kemudian ada pembinaan masjid yang secara kebutuhan khusus gitu kan. Nah, jika secara rutin itu hampir sekitar ada 7 ya Ustaz ya? masjid dan musola. Totalnya ada 7 di keluarga SIP, masjid dan musola yang sudah saat ini dikelola oleh program dari Las Risalah Charity dengan program masjid dan musola binaan ya Ustaz ya. Nah, jadi ini Ustaz ya, bentuk pembinaannya seperti apa saja nih Ustaz dalam hal ini Ustaz? Ya, bentuk pembinaannya yang pertama kita pengen mengaktifkan kembali masjid tersebut dari kegiatan-kegiatan wirid remajanya. Jadi kita akan mengundang ustadz-ustadz, dai-dai untuk berceramah di masjid-masjid tersebut. Kemudian memperbaiki fasilitasnya, fasilitas masjid seperti misalkan kekurangan Al-Quran maupun sejadahnya. Oke. Berarti selain dari untuk mensejahterakan masjid tersebut juga ada sedikit ini ya Ustaz ya, kayak untuk memperbaiki misalkan ada yang kurang bagus atau misalkan ada yang rusak, nanti bisa dibantu sama Las Risalah Charity gitu ya Ustaz ya. Oke, Masya Allah, luar biasa nih keluarga SIP ya. Dan kata Ustaz tadi nih Ustaz, ada di program dakwah Las Risalah Charity ini ada masjid binaan, masjid atau musola binaan, ada syiar Islam juga ya Ustaz ya, dan ada dai. Nah, syiar Islam ini maksudnya gimana nih Ustaz? Ya, syiar Islam kegiatan kita untuk memperluas pemahaman agama Islam. Jadi kita bekerja sama dengan para masjid-masjid tersebut, kemudian juga dengan para dai dengan melakukan syiar Islam. Kita juga syiar Islam ini tidak hanya berpatokan di masjid-masjid, juga bisa di instansi-instansi. Contohnya baru saja tadi pagi itu kami melakukan syiar Islam di Rumah Sakit Ibu dan Anak Mutiara Bunda. Kemudian juga bisa juga di SD-SD. Berarti nggak terkhusus hanya di masjid dan musola aja Ustaz ya, kayak di sekolah-sekolah juga, instansi juga, bahkan rumah sakit pun bisa jadi ya Ustaz ya, dimanapun itu ya Ustaz ya. Nah, luar biasa nih keluarga SIP ya. Oke nih keluarga SIP dan Ustaz ya, nanti akan kita lanjutkan lebih dalam lagi ya pembahasannya mengenai program dakwah dari Lembaga Imam Zakat Risalah Charity ini. Jangan kemana-mana, tetap di 105,8 Radio SIP FM, Inspirasi Keluarga Anda. 105,8 Radio SIP FM, Inspirasi Keluarga Anda. Nah, keluarga SIP masih bersama saya di sini, ada juga Ustadz M. Azhar Aziz, APD, Staf Markom Las Risalah Charity Sumatera Barat. Dan kali ini keluarga SIP ya, di segmen pertama tadi kita sudah membahas tentang apa saja program yang ada di di dalam bidang dakwah Las Risalah Charity ya, dan juga apa itu program masjid dan musola binaan. Ternyata katanya tadi ada 7 masjid dan musola binaan yang sudah dikelola oleh Las Risalah Charity ini keluarga SIP ya. Dan untuk di sesi kali ini Ustaznya, tadi Ustadz membahas juga sedikit tentang masalah dai ini Ustadz. Ada dari program dakwah di Las Risalah Charity itu ada program dai. Nah, bentuk dari program dai ini seperti apa nih Ustaz? Boleh? Oke. Bentuk dari program dai ini adalah kita membantu para dai untuk berdakwah di tempat-tempat yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi para dai ini menyebarkan ilmu agama Islam yang kemudian tempatnya biasanya di masjid atau di mana Ustaz? Ya,
Untuk para dai ini seperti yang sudah disampaikan tadi, itu tidak hanya di masjid-masjid, tapi juga bisa di instansi-instansi. Bahkan juga kita pernah dulu mengajak para dai itu untuk berdakwah di Mentawai. Mentawai, Ustaz. Berarti jauh juga nih, Ustaz ya. Berarti bukan hanya ada di Kota Padang saja nih, Ustaz ya, tapi juga ke luar daerah bisa jadi juga, Ustaz ya. Oke. Nah, karena sekarang kan nih, Ustaz ya, kalau kita lihat di zaman sekarang itu kan semakin modern nih, Ustaz ya. Dan apakah kegiatan dakwah atau syiar online juga bisa dilakukan untuk penyalurnya, Ustaz? Bagaimana, Ustaz? Iya, bisa. Sebagaimana yang dikatakan tadi, dakwah itu kan tidak hanya mencangkup secara offline saja. Ia juga bisa dalam bentuk online, seperti yang kita lakukan saat ini. Sebenarnya itu kita melakukan dakwah. Iya, benar. Jadi bisa, Lasri Salah Charity bisa menyalurkan ke dakwah online. Contohnya itu salah satunya adalah Radio Sip. Oke, Radio Sip, Ustaz ya. Nah, misalkan nih, Ustaz ya, untuk pengisi materi atau dari dai-dainya sendiri nanti itu pilihan dari Lasri Salah Charity sendiri, atau memang ada yang misalkan pengen masyarakat dari luar nih, Ustaz, pengen ngisi juga nih, Ustaz, boleh nggak, Ustaz, gitu? Ya. Jika memang dari masyarakat yang meminta bantuan ke Lasri Salah Charity, itu kami akan memilihkan dai-dai yang benar-benar memahami agama Islam. Tapi jika memang ada permintaan dari masyarakat bahwa dai-nya maunya yang ini, Ustadz Abdul Somad. Iya, benar. Nah, kita tentu membatasi dengan kemampuan dari Lasri Salah Charity itu sendiri. Oke, berarti tapi misalkan Ustaz, ada misalkan dia tuh biasanya di masyarakat, lingkungan masyarakat itu sebagai dai juga, terus dia mengajukan diri sebagai dai juga nanti di program dakwah di Lasri Salah Charity, bisa nggak, Ustaz? Bisa aja deh, Ustaz. Oke. Karena kan memang program dai ini memang betul-betul untuk menunjang dai tersebut untuk berdakwah. Oke nih, Ustaz. Jadi apa nih, Ustaz, program online dari dai tersebut di Lasri Salah Charity tersebut nih, Ustaz? Program online itu ada program yang online ya. Itu ada program baru dari Lasri Salah Charity. Itu namanya adalah Tanya Cik Start. Tanyus Cik Start. Nah, Tanyus Cik Start nih, keluarga Sip ya. Oke. Itu gimana nih, Ustaz? Apa itu program Tanyus Cik Start, Ustaz? Jadi kita akan langsung turun ke masyarakat. Kita mendengarkan pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat, apa yang benar-benar yang ditanyakan mengenai agama Islam ini. Kemudian karena kita masyarakat adalah masyarakat Minang, nah tentu uniknya kita menggunakan bahasa Minang. Kemudian kita tanyakan kepada Ustadz yang benar-benar ahli di bidang tersebut. Memang ahli di bidangnya, Ustadz ya. Oke, tapi menggunakan bahasa Minang nih, keluarga Sip, jadi biar kan kalau ada nih nanti keluarga Sip yang ada di rumah gitu kan, kalau untuk menggunakan bahasa Indonesia tuh kagok-kagok gitu kan, ya udah gunain aja bahasa Minang gitu kan, Tanya Cik Start gitu kan. Tanya Cik Start. Luar biasa di keluarga Sip ya. Dan sebenarnya tujuan dari program Tanya Cik Start ini apa nih, Start? Ya, sebagaimana yang kita ketahui, jika kita memang secara tatap muka, itu mungkin hanya beberapa orang saja yang bisa mendengarkan. Sedangkan jika secara online, itu bisa ratusan bahkan ribuan yang mendengarkan. Sebenarnya ini program udah berapa lama nih, Ustaz? Ini program baru kita di tahun 2025. Tahun 2025, berarti per 2025 ini nih, keluarga Sip ya, sudah launchingnya dari program Tanyo Cik Start nih, keluarga Sip ya. Nah,
misalkan nih Ustadz, keluarga sip yang di rumah pengen dengar, jadi cara melihat programnya seperti gimana nih Ustadz? Ya, program tersebut bisa dilihat di Instagram Risalah Charity maupun di YouTube Risalah Charity. Ya, mengenai YouTube ini kan dulu memang sudah tidak aktif ya. Karena itu ada program Tanyo Cik Start ini akan kita aktifkan kembali gitu. Jadi ini keluarga SPA buat yang jauh-jauh nih, yang nggak di Kota Padang tapi pengen bertanya seputar bahasa Minang atau seputar dakwah lah tentang yang bisa ditanyakan di Tanyo Cik Start, nanti silakan aja follow, jangan lupa subscribe ya YouTube-nya. Apa ya Ustadz? Nama YouTube ya Ustadz? Risalah Charity. Risalah Charity ini keluarga SIP ya. Nah Risalah Charity ini nih Ustadz ya, katanya menyalurkan zakat, infak, dan sedekah di bidang apa saja nih Ustadz? Ya, kita menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah itu di 5 bidang. Sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya, itu bidang dakwah dengan berbagai macam program, ada syiar Islam, dai dan masjid, musola binaan. Kemudian ada pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kemanusiaan. Masya Allah, luar biasa ya. Ustadz, balik lagi sedikit nih Ustadz ya. Sebenarnya sejarah mulai terciptanya program dari Tanyo Cik Start ini apa nih Ustadz? Apa yang latar belakangi sampai bisa terjadi program Tanyo Cik Start di Les Risalah Charity ini Ustadz? Ya, yang melatar belakangi program ini terbentuk adalah karena banyaknya masyarakat yang bertanya melalui website. Melalui website risalahcharity.org ya. Iya. Banyak bertanya mengenai zakat, kemudian bahkan mengenai puasa juga. Oh, ada juga Ustadz ya. Terus? Ya. Jadi dari banyak pertanyaan tersebut lah, seperti memang kita lebih kuat di online-nya gitu. Lebih kuat di online-nya. Berarti Les Risalah Charity ini melihat peluang yang besar di keluarga SPA dari masyarakat online yang sudah berpartisipasi di Les RC tersebut di keluarga SPA. Jadi makanya mereka membuat program Tanyo Cik Start ini ya, sebagai upaya untuk mewadahi aspirasi-aspirasi ataupun pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh masyarakat kepada Les Risalah Charity ini Ustadz ya. Masya Allah, luar biasa nih keluarga sip ya. Nah ini Ustadz ya, setelah adanya program Tanyo Cik Start ini, bagaimana nih reaksi atau animo masyarakat yang ada di sekitar nih Ustadz? Ya, karena ini program baru Ustaz. Jadi memang launchingnya insyaallah minggu depan itu. Minggu depan, berarti belum launching nih Ustadz ya. Masya Allah, luar biasa sekali nih keluarga. Jadi buat Anda yang mendengarkan kali ini, itu luar biasa sekali nih keluarga sip, VIP sekali ya kan. Dan berarti mungkin insya Allah nanti ya dengan adanya program Tanyo Cik Start ini Ustadz ya, mudah-mudahan masyarakat juga lebih mudah menyalurkan aspirasi, menyalurkan pertanyaan-pertanyaan, atau yang mungkin yang masih bingung tentang seputar zakat, infak ya Ustadz ya, boleh saja Tanyo di Tanyo pula lagi saya pikir tanya di Tanyo Cik Start ya, dalam program Tanyo Cik Start Les Risalah Charity ini keluarga sip ya. Nih Ustadz ya, nanti akan kita kembali lagi di keluarga sip setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di 105,8 Radio Sip FM, Inspirasi Keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, Inspirasi Keluarga Anda. Keluarga Sip masih bersama saya di sini ya, dan juga
Ustadz M. Azwar Aziz, APD Staf Markom Las Risalah Charity, dan masih membahas tentang program dakwah Las Risalah Charity ini keluarga SPA di segmen terakhir ini nih keluarga SPA. Dan di segmen tadi nih keluarga SIP, di segmen sebelumnya kita sudah membahas tentang program-program dari Las RC ini keluarga SIP, juga ada berupa masjid dan musola binaan, ada syiar Islam, ada dai, dan juga ada nih satu lagi di keluarga SPA program Tanyo Ciestat nih ya, tadi sudah kita bahas juga di segmen-segmen sebelumnya. Oke nih Ustadz ya, di antara program-program ini nih Ustadz ya, apa nih harapan untuk program di bidang dakwah ini ke depannya Ustadz? Program dakwah di Las Risalah Charity adalah wujud dari komitmen Las Risalah Charity di bidang dakwah ini kan. Ya, untuk menanamkan nilai-nilai agama dan moral di tengah masyarakat. Jadi kami berharap program ini dapat menjadi sarana untuk memperkuat iman, memperdalam pemahaman agama Islam, serta membangun kehidupan yang beragama. Oke, yang Islami, keluarga sudah. Oke. Nah, misalkan Ustaz, jika ada donatur yang ingin berkontribusi ataupun berkolaborasi dengan Las Risalah Charity ini, kemanakah yang bisa dihubungi Ustaz, atau kemanakah bisa mengadu gitu Ustaz? Bagi masyarakat yang ingin bersinergi dan berkolaborasi dengan Las Risalah Charity di bidang dakwah ini, bisa menghubungi kontak person Las Risalah Charity itu di 081276886882. Oke, sekali lagi Ustaz, 08 081276886882. Oke, jika masih kurang jelas juga di keluarga SPA, nanti silakan DM saja Instagramnya Las Risalah Charity ini keluarga SPA. Oke nih Ustaz ya, oke, pesan dan ajakan untuk pendengar setia Radio SIP FM di rumah Ustaz, boleh Ustaz? Bagi pendengar sahabat SIP FM, melalui dakwah ini kita dapat memahami tentang pentingnya agama Islam. Karena itu mari kita bersama-sama untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik, menjadikan keberkahan dengan berkolaborasi dengan Las Risalah Charity. Oke, Masya Allah. Oke nih keluarga SPA, berarti luar biasa sekali hari ini nih keluarga SPA sudah membahas tentang program dakwah Las Risalah Charity. Dan buat keluarga SPA yang ada di rumah yang ingin berkontribusi ataupun berkolaborasi dengan Las Risalah Charity, bisa saja hubungi nomor tadi yang sudah disebutkan, atau bisa saja DM Instagramnya Las Risalah Charity. Dan juga jangan lupa follow YouTube channelnya Las Risalah Charity ini Ustaz ya, karena bakal ada program baru Tanyo Ciestat. Oke, nah keluarga SIP, terima kasih atas kebersamaannya, terima kasih Ustaz ya atas kebersamaannya di siang hari ini, Masya Allah luar biasa sekali. Kita sudah banyak dapat ilmu nih keluarga SIP ya, dan juga sudah mengetahui program-program dakwah Las Risalah Charity di kedepannya nih keluarga SIP ya. Oke, saya Akmal dan juga Ustadz M. Azwar Aziz APD pamit undur diri. Jangan lupa selalu dengarkan program Dialog Siang bersama Las Risalah Charity setiap hari Jumat di pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan juga biar nggak ketinggalan informasi menarik, jangan lupa juga follow Instagramnya SIP FM dan juga Las Risalah Charity. Dan juga buat teman-teman, buat keluarga SIP yang ada di rumah, jangan lupa juga buat pantau website kita di www.sipfm.com. Nih keluarga SIP ya, saya Akmal dan Ustadz M. Azwar Aziz APD Staf Markom Las Risalah Charity pamit undur diri. Kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.